Jika kamu terus bertanya harus bertahan atau pergi, video ini jawabannya. Ada satu kondisi yang paling bikin seseorang hancur pelan-pelan. Bukan ditinggal, bukan dihianati, tapi bertahan di tempat yang setiap hari bikin kamu merasa makin kecil. Kamu bangun pagi sambil pura-pura kuat, jalanin hari seperti biasa, ketawa di depan orang lain, tapi di dalam kepala ada suara yang gak pernah berhenti nanya, kenapa gue masih di sini? Kenapa gue harus berusaha, tapi gak pernah benar-benar dihargai? Yang paling menyakitkan bukan karena kamu gak cukup, justru karena kamu sudah memberi terlalu banyak. Waktu, perhatian, pengertian, bahkan harga diri. Semua kamu korbankan dengan harapan sederhana. Suatu hari mereka bakal sadar nilai kamu. Tapi hari itu nggak pernah datang. Yang ada cuma janji setengah hati. Perubahan sebentar, lalu kembali lagi seperti semula. Dan kamu tetap bertahan sambil meyakinkan diri sendiri bahwa ini namanya cinta. Padahal diam-diam kamu mulai kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting dari hubungan itu. Kamu kehilangan rasa bangga pada diri sendiri. Kamu mulai terbiasa disepelekan, mulai menganggap sakit sebagai hal normal, dan tanpa sadar, kamu sedang melatih dirimu untuk menerima perlakuan yang seharusnya nggak kamu terima. Inilah titik paling berbahaya, bukan karena kamu hampir pergi, tapi karena kamu hampir lupa seperti apa rasanya dihargai. Dan disinilah pertanyaan itu muncul lagi. Lebih berat, lebih jujur, dan gak bisa dihindari. Gue harus bertahan atau gue harus pergi selamanya. Karena ada momen dalam hidup di mana bertahan bukan lagi tanda kesetiaan, melainkan tanda bahwa kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri. Poin satu, bertahan terlalu lama mengubah kamu jadi versi diri yang tidak kamu kenal. Awalnya kamu gak lemah, kamu cuma orang yang sabar. Kamu pikir nanti juga berubah. Kalau gue cukup ngertiin, cukup tenang, cukup dewasa, pasti membaik. Masalahnya hubungan yang salah gak merusak kamu sekaligus. Dia pelan-pelan, halus, nyaris gak kelihatan. Kamu mulai menahan kata-kata yang seharusnya kamu ucapkan, mulai mikir dua kali sebelum jujur, mulai menyaring perasaan sendiri karena takut dibilang lebay. Dan di titik itu, kamu bukan lagi sedang menjaga hubungan. Kamu sedang mengecilkan diri sendiri supaya bisa tetap diterima. Yang dulunya kamu tegas, sekarang kamu ragu. Yang dulunya kamu percaya diri, sekarang kamu sering merasa salah. Yang dulunya kamu punya batasan, sekarang kamu justru takut kehilangan. Dan anehnya, semua ini kamu sebut bertahan. Padahal realitanya begini, bertahan di tempat yang salah akan membuat kamu lupa siapa dirimu sebelum terluka. Kamu gak sadar kapan tepatnya berubah. Tahu-tahu kamu jadi orang yang mudah merasa bersalah, mudah minta maaf, bahkan saat kamu gak salah, mudah memaklumi hal-hal yang dulu jelas gak bisa kamu terima. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu kurang kuat, tapi karena kamu terlalu lama berharap pada orang yang nyaman dengan pengorbananmu. Dan ini yang paling nyesek, semakin lama kamu bertahan, semakin kamu takut pergi. Bukan karena cinta semakin besar, tapi karena harga diri kamu sudah terlalu lama ditekan. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi, dia bakal berubah nggak ya? Tapi, kalau gue terus bertahan, apa yang tersisa dari gue sendiri? Poin kedua, pergi terasa menakutkan karena kamu sudah terikat bukan pada cinta, tapi pada kebiasaan sakit. Yang bikin kamu susah pergi bukan karena dia sangat istimewa. Jujur saja, yang bikin kamu bertahan adalah kebiasaan-kebiasaan menunggu, berharap, dan menoleransi hal-hal yang sebenarnya sudah lama menyakitkan. Otak manusia itu aneh. Dia lebih memilih rasa sakit yang familiar daripada ketidakpastian yang belum dikenal. Makanya, meski kamu tahu setiap hari kamu terluka, meski kamu tahu kamu tidak benar-benar dihargai, tetap saja pergi terasa seperti melompat ke jurang. Karena selama ini sakit itu sudah kamu kenal. Kamu tahu polanya. Kamu tahu kapan dia dingin, kapan dia manis, kapan dia menjauh, lalu kembali lagi.
Dan pola itu tanpa kamu sadari jadi zona nyaman yang beracun. Pergi berarti menghadapi malam tanpa pesan. Pergi berarti bangun tanpa kabar. Pergi berarti harus berhadapan dengan sepi, dan sepi itu jujur, sunyi itu jujur, dan memaksa kamu melihat luka yang selama ini kamu tutupi dengan masih ada dia. Makanya kamu ragu, bukan karena kamu lemah, tapi karena pergi memaksa kamu menghadapi diri sendiri tanpa pelarian. Ada ketakutan lain yang jarang diakui. Takut kalau setelah pergi ternyata kamu benar-benar tidak diperjuangkan. Takut kalau kamu menyadari bahwa selama ini yang bertahan sendirian itu memang hanya kamu. Dan itu sangat menyakitkan. Sangat. Lebih mudah bertahan sambil berkata, setidaknya aku udah berusaha. Daripada pergi dan menerima kenyataan bahwa usaha kamu tidak pernah seimbang dari awal. Namun disinilah kebenaran pahitnya. Selama kamu bertahan karena takut, kamu sebenarnya sedang menunda rasa sakit yang lebih besar. Karena setiap hari kamu bertahan, harga dirimu sedikit demi sedikit terkikis. Dan suatu hari, kamu akan pergi juga, bukan dengan tenang, tapi dengan lelah, kosong, dan kehilangan versi terbaik dari dirimu. Pergi itu memang menakutkan, tapi tinggal terlalu lama di tempat yang salah jauh lebih merusak. Poin ketiga, kamu harus pergi saat kehadiranmu tidak lagi mengubah apapun. Ada satu tanda yang paling jujur, paling kejam, dan paling sering diabaikan orang. Ketika kehadiranmu tidak lagi membuat perbedaan. Bukan saat kalian bertengkar, bukan saat dia marah, bahkan bukan saat dia dingin sesaat. Tapi saat kamu sadar, kamu ada atau tidak ada hasilnya sama saja. Kamu berusaha lebih baik, dia tetap acuh. Kamu diam, dia tidak mencari. Kamu menjelaskan, dia tidak mendengar. Kamu pergi sebentar, dia tidak merasa kehilangan. Di titik ini, masalahnya bukan lagi karena kurang sabar, kurang pengertian, ataupun kurang usaha. Masalahnya adalah kamu sedang mencurahkan energi ke seseorang yang sudah berhenti menghargai keberadaanmu. Cinta yang sehat selalu bereaksi. Mungkin tidak sempurna, tapi ada respons. Ada rasa takut kehilangan, ada usaha menahan, ada perubahan sekecil apapun. Namun, ketika kamu melihat satu pola berulang, kamu terluka, kamu bicara, kamu berharap, tidak ada yang berubah. Itu bukan hubungan, itu pengulangan luka. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ini. Kamu mulai mengecilkan diri sendiri demi bertahan. Kamu menurunkan standar, kamu memaklumi hal-hal yang dulu tidak pernah kamu toleransi. Kamu bilang ke diri sendiri, gak apa-apa, yang penting dia ada. Padahal kenyataannya dia ada secara fisik, tapi tidak hadir secara emosional. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka menunggu momen, nanti dia sadar kok, atau menunggu, nanti dia berubah kok, ataupun nanti dia pasti takut kehilangan. Tapi kebenaran pahitnya, orang yang merasa aman tidak akan berubah. Selama dia yakin kamu akan tetap ada, selama dia tahu kamu selalu memaafkan, selama dia tidak pernah merasakan konsekuensi dari mengabaikanmu, dia tidak punya alasan untuk berusaha lebih. Pergi bukan berarti kamu kalah. Pergi adalah saat kamu berhenti berdebat dengan kenyataan. Karena bertahan di titik ini bukan lagi tentang cinta, tapi tentang ketakutan melepaskan harapan yang sudah mati. Dan semakin lama kamu bertahan, semakin kamu kehilangan satu hal penting, yaitu rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Pergi memang menyakitkan, tapi tinggal di tempat di mana kamu tidak lagi dihargai, perlahan-lahan menghancurkanmu tanpa suara. Poin keempat, kepergianmu mengubah segalanya, tapi tidak seketika. Saat kamu benar-benar pergi, jangan berharap dia langsung sadar. Justru di awal yang muncul adalah rasa lega palsu. Dia merasa akhirnya gak ribet, sekarang hidup jadi lebih tenang. Ternyata gak sesulit itu tanpa dia. Dan di fase ini banyak orang salah menilai. Mereka mengira, oh berarti aku memang gak berarti, padahal bukan itu. Yang terjadi sebenarnya adalah otak manusia butuh waktu untuk merasakan kehilangan. Selama kamu ada, keberadaanmu dianggap biasa.
Saat kamu pergi, ketiadaanmu itu belum terasa karena kebiasaan masih bekerja. Tapi perlahan, hari-hari mulai terasa berbeda. Tidak ada lagi pesan darimu, tidak ada lagi perhatian kecil yang dulu dianggap sepele, tidak ada lagi seseorang yang selalu siap mengerti, bahkan saat dia tidak pantas dimengerti. Dan disinilah retaknya mulai muncul. Dia mulai membandingkan, bukan karena dia ingin, tapi karena otaknya mencari pola lama yang telah hilang. Hal-hal kecil mulai terasa aneh, tertawa tapi kosong, bersama orang lain tapi tidak benar-benar nyambung, sibuk tapi tetap merasa ada yang kurang. Kepergianmu menciptakan ruang sunyi yang tidak bisa diisi siapapun dengan cepat. Dan semakin kamu tenang, semakin kamu tidak bereaksi. Semakin rasa itu tumbuh tanpa bisa dihentikan. Poin yang kelima, penyesalan selalu datang saat kamu sudah tidak bisa diakses. Ini bagian yang paling ironis. Penyesalan tidak muncul saat kamu masih mau menjelaskan. Penyesalan tidak muncul saat kamu masih berharap. Penyesalan muncul saat satu hal terjadi. Saat dia sadar, dia sudah kehilangan akses ke dirimu. Bukan cuma kehilangan kamu sebagai pasangan, tapi kehilangan perhatianmu, kesabaranmu, ketersediaan emosionalmu, dan juga posisi istimewa di hidupmu. Di titik ini, dia mulai mengingatmu bukan sebagai orang yang dulu sering mengalah, tapi sebagai sosok yang pernah memberi rasa aman tanpa syarat. Dan yang membuatnya sakit bukan karena kamu sempurna, melainkan karena tidak semua orang bisa digantikan. Namun sayangnya, saat kesadaran itu datang, kamu sudah tidak lagi berada di tempat yang sama. Kamu sudah lebih tenang, lebih fokus ke diri sendiri, tidak lagi menunggu, tidak lagi berharap dia berubah. Dan itulah hukuman paling elegan yang bisa diberikan tanpa balas dendam apapun. Bukan kata-kata, bukan penjelasan, bukan pembuktian, tapi kehilanganmu secara utuh. Bertahan atau pergi bukan soal siapa yang lebih kuat mencintai, tapi siapa yang lebih berani menghormati dirinya sendiri. Jika kamu terus bertahan di tempat di mana kehadiranmu tidak lagi berarti, kamu sedang mengajarkan orang lain bahwa kamu bisa diabaikan. Namun saat kamu pergi dengan tenang, tanpa drama, tanpa kebencian, tanpa penjelasan berlebihan, kamu mengirim satu pesan yang tidak bisa diabaikan. Aku tahu nilai diriku. Dan seringkali saat itulah mereka baru sadar apa yang benar-benar hilang dari diri mereka.